Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di morning prayer kita hari ini. Amin. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. So mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa dan kita akan dikuatkan nanti oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar pujian ini sama-sama. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I'll find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Saudara, mari dari depan sekali lagi kita dengar pujian ini. Oh, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I'll find my peace, my comfort when I'm weak. Trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days and leads me in your way. Forever I surrender all to you. Amen, amen, amen. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Stand between my Lord and me.
stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering to take me higher, to draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Yes. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I live to worship, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Amen. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Kami hidup untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kami ada untuk melayani Engkau. Kami ada, Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini, Tuhan. Kami ada di bawah kaki Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat tanganmu dan engkau mulai menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, selama aku hidup aku mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Selama aku ada aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami berikan untuk-Mu Tuhan. Hidup kami, pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. I live to worship you, Lord God. You are worthy of my praise. Kau yang layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diagungkan, ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
saudara mari ulangi bagian puji ini, katakan, and I live to worship you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my praise and Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Katakan, I give all to be with you. I give all to be with you. Amen. I give all to be with you. Amin. Oke, selamat pagi buat kita semua. Saya bersyukur hari ini kita bisa jumpa lagi. Sekalipun sampai hari ini kita masih bertemu secara online, tapi saya percaya bahwa cinta kita, semangat kita, gairah kita untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu tidak pernah berkurang. Amin. Dan pagi hari ini saya mau bicara tentang saya teringat akan khotbah hari Minggu beberapa minggu yang lalu, bicara tentang bahwa hidup itu adalah perjalanan, hidup itu adalah peperangan, dan satu yang paling menarik buat saya yang saya renungin sampai hari ini adalah bahwa hidup itu adalah perjalanan. Untuk itu pagi hari ini saya mau kasih topik dari renungan kita pagi hari ini adalah jangan berhenti. Amin. Mari kita buka di dalam Mazmur 23 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari perikop yang kita baca yang akan menjadi pusat dari perenungan kita hari ini, pagi hari ini adalah ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita baca pemazmur ini, yang menulis ini adalah seorang yang namanya Raja Daud. Dan kalau kita bicara tentang Raja Daud, dia adalah salah satu tokoh yang luar biasa, bahkan saya bilang dia adalah raja yang paling hebat sepanjang masa. Karena Raja Daud, bahkan lewat Raja Daud juga lahir seorang penebus, yaitu Yesus. Dan Yesus dikatakan bahwa dia adalah keturunan dari Daud. Nah, yang menarik di sini, sebagaimana yang saya kasih topik tentang perenungan kita pagi hari ini adalah jangan berhenti. Nah, maksud saya adalah jangan berhenti adalah kita mau bicara tentang hidup itu adalah perjalanan. Ini saya kagum dengan seorang yang namanya Daud. Kalau kita lihat perjalanan dari Daud, kehidupan Daud, itu
banyak hal, banyak tantangan, banyak masalah yang Daud hadapi dalam perjalanannya sampai dia menjadi seorang raja. Pada waktu Tuhan mengutus Samuel untuk mencari raja yang akan menggantikan Saul, Samuel pergi ke rumahnya Isai dan dia melihat beberapa anaknya yang ada yang tentara, ya, prajurit yang punya postur tubuh yang tinggi besar dan lain sebagainya. Dan kalau dilihat dari kriteria luar fisik, maka mereka sangat memenuhi syarat untuk menjadi raja, untuk memimpin Israel, untuk menggantikan Raja Saul. Tapi dari semua yang Samuel atau dan Isai perlihatkan ke Samuel, Tuhan bilang ke Samuel bahwa bukan mereka. Dan pada waktu itu Samuel bertanya, masih nggak ada anak yang lain? Isai bilang, sudah, semua anak-anak saya sudah nggak ada lagi. Dan beberapa detik kemudian Isai bilang, sorry, masih ada satu anak lagi, tapi dia sedang di hutan, di padang, sedang mengembalakan kambing domba. Dan Samuel bilang, coba panggil dia. Dan Daud dipanggil, dan pada saat Daud dipanggil, pertama kali Samuel melihat Daud, Tuhan bicara di hati Samuel bahwa ini adalah orangnya yang akan saya urapi, yang akan saya pilih untuk menggantikan Raja Saul. Dari penglihatan natural dari Samuel, dari penilaian sisi jasmani, fisik dan lain sebagainya, itu Daud sangat-sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja atas Israel. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan berkata kepada Samuel bahwa dia adalah orangnya. Dan akhirnya Samuel berkata kepada Isai bahwa ini orangnya yang akan saya urapi. Dan saya percaya pada saat itu terjadi kebingungan dan mungkin ada suasana jadi tidak serius, karena masa sih orang seperti Daud kok Tuhan pilih, Samuel pilih untuk menjadi raja. Nah, pada saat itu singkat ceritanya Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Jadi ini baru diurapi ya, belum ditabiskan atau dilantik sebagai raja. Dia baru diurapi menjadi raja. Tapi buat saya, di mata manusia, Daud belum menjadi raja untuk bangsa Israel. Tapi di mata Tuhan, Daud sudah menjadi raja untuk bangsa Israel. Nah, mari kita lihat perjalanannya Daud. Pada saat dia diurapi menjadi raja, mulailah perjalanan buat saya menilai dari kacamata saya, bahwa disitulah mulailah perjalanan hidup Daud yang sesungguhnya. Dari kacamata kita melihat atau dari cara kita menilai, seharusnya Daud sudah diurapi menjadi raja dan perjalanannya akan menjadi perjalanan yang mulus, perjalanan yang baik gitu ya, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan di depan. Tapi pada kenyataannya kita melihat, kita kalau pelajari perjalanan Daud, sangat berbeda. Yang terjadi berbeda dengan seperti yang kita pikirkan. Banyak hal yang Daud alami dalam perjalanan hidupnya. Dia yang paling, buat saya puncak dari perjalanan Daud yang mengerikan adalah pada saat dia menjadi
musuh dari Raja Israel pada waktu itu, yaitu Saul. Jadi kalau kita mau bicara tentang masalah, salah satu orang yang hidupnya penuh dengan masalah, bahkan setiap masalah yang dihadapi oleh Daud itu bukan masalah-masalah yang biasa. Pertanyaan saya adalah, kenapa Daud tidak berhenti? Mungkin kalau dia berhenti, masalah paling tidak juga akan berkurang. Bahkan masalah-masalah yang serius itu akan hilang. Salah satu contoh masalah yang paling serius adalah dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan saudara coba bayangkan kalau saudara adalah orang yang dicari-cari oleh orang nomor 1 di negeri ini, Pak Jokowi, saudara mau bersembunyi di mana? Saudara mau lari kemana? Ini yang dialami oleh Daud. Pada waktu itu, dia dikejar, dia mau dibunuh oleh orang nomor 1 di Israel, yaitu Raja Saul. Makanya Daud berkata di sini bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara lembah kematian, saudara. Jadi Daud melihat bahwa perjalanan hidup dia itu dia berjalan dalam kematian. Sedikit saja nyawanya bisa selesai. Tapi yang menarik di sini yang saya suka dari Daud, karena Daud mengerti bahwa hidup itu adalah perjalanan. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, bahwa hidup itu perjalanan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini bahwa hidup kita tuh penuh dengan perjalanan. Banyak perjalanan-perjalanan dalam hidup kita yang perlu kita selesaikan. Banyak perjalanan-perjalanan dalam hidup kita yang perlu kita tiba di tujuannya. Sebutin. Bagaimana dengan perjalanan pernikahan saudara? Bagaimana dengan perjalanan rumah tangga saudara? Bagaimana dengan perjalanan pekerjaan saudara? Bagaimana dengan perjalanan bisnis saudara? Ini di samping saya sudah ada pohon Natal yang begitu cantik, yang indah, dan pohon Natal ini mengingatkan kita, dan termasuk saya bahwa pagi hari ini bahwa kita sudah di akhir tahun, sebentar lagi kita sudah melewati 2020 ini. Banyak hal yang terjadi di luar dari perkiraan kita. Dari Januari kita memulai perjalanan tahun 2020 dan tidak pernah ada orang yang berpikir bahwa nanti di akhir tahun kita masuk dalam sebuah musim situasi yang seperti hari ini. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan. Nah, yang saya mau ajak saudara pagi hari ini untuk sama-sama bahwa jangan izinkan apapun, sebesar apapun masalah saudara, sebesar apapun pergumulan saudara, jangan izinkan, jangan biarkan ini semua menjadi alasan yang menghentikan perjalanan kita. Nah, biasanya orang yang bisa semudah itu membuat alasan, memberikan alasan untuk menghentikan perjalanan dia, karena dia nggak punya tujuan dalam perjalanan itu. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kita semua terlahir dengan tujuan. Pernikahan saudara itu, saudara menikah ada tujuannya. Saudara membangun sebuah bisnis, sebuah pekerjaan, itu ada tujuannya. Segala sesuatu ini ada tujuannya. Kita punya anak itu ada tujuannya. Salah satu perjalanan dalam hidup kita, saudara yang sudah menikah, bahwa saudara punya perjalanan untuk membesarkan anak-anakmu. Membawa mereka masuk, tiba kepada tujuan hidup mereka.
Jadi kalau kita mau bicara sekali lagi tentang hidup kita ini penuh dengan perjalanan. Mungkin saudara sudah mencapai beberapa perjalanan, tujuan dari perjalanan hidup saudara. Tapi masih banyak yang kita belum menyelesaikannya. Kita belum tiba, masih banyak yang kita belum sampai kepada tujuannya. Untuk itu pagi hari ini, sebagaimana Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan, kata kuncinya di sini adalah berjalan. Maka saya bilang pagi hari ini bahwa jangan izinkan apapun, jangan berhenti dengan alasan apapun dalam perjalanan hidup saudara untuk menuju setiap tujuan, menggenapi setiap tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Daud tahu bahwa dia diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Dan untuk menempuh perjalanan sampai kepada menjadi seorang raja, Daud juga menyadari betul bahwa banyak hal yang akan terjadi di sana. Saudara, kalau dari seorang Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu bukan hanya sebuah kata-kata, tapi itu hidup yang dia alami. Itu sebuah perjalanan yang sesungguhnya yang dia alami. Saya jadi ingat ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Mereka dibawa dengan satu tujuan, mereka dibawa untuk masuk ke tanah perjanjian, itu Kanaan. Tapi sekian banyak orang yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Semua terkubur di padang gurun. Artinya bahwa mereka berhenti di padang gurun. Kenapa mereka bisa berhenti di padang gurun? Yang pertama, mereka tidak bisa melihat tujuan Tuhan. Bawa mereka keluar dari Mesir. Yang kedua, karena mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Kalau kita bicara perjalanan, kita mesti mengenal setiap jalan-jalan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita memulai sebuah perjalanan tanpa kita punya jalan? Kita tidak tahu jalan. Maka dikatakan di sana, Tuhan hanya memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa. Tapi kepada bangsa Israel, dia hanya memberitahukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita hari-hari ini adalah mengenal, mengetahui jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi ini, apa jalannya? Apa jalan keluar? Kita berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, tunjukkan jalanmu. Tunjukkan jalan buat saya. Bagaimana saya melanjutkan perjalanan rumah tangga saya. Bagaimana saya melanjutkan perjalanan pernikahan saya. Bagaimana saya melanjutkan perjalanan mendidik anak-anak saya, membesarkan anak saya. Tunjukkan saya jalan, bagaimana saya membangun bisnis saya, pekerjaan saya, usaha saya, gereja saya. Karena hidup itu adalah perjalanan. Maka saya katakan pagi hari ini, jangan berhenti karena engkau capek. Jangan berhenti berjalan karena kita lelah. Tapi saya hanya mau mengajak saudara untuk kau boleh berhenti berjalan ketika engkau sampai kepada tujuan dari perjalanan itu. Jadi saya mengajak saudara pagi hari ini, hidup itu adalah perjalanan. Kalau kita menyadari semua, maka kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita meminta, Tuhan, tunjukkan jalan-jalan. Kasih tahu saya, jalan seperti apa yang saya harus jalani.
saya harus lewati, saya harus lalui. Karena saya tidak mau berhenti. Karena saya capek. Saya tidak mau berhenti karena COVID ini. Saya tidak mau berhenti karena masalah apapun itu. Saya hanya bisa berhenti. Saya hanya akan berhenti karena saya sudah tiba di tujuan dari hidup saya. Saya jadi ingat lagu. Ini saya waktu masih sekolah minggu, lagu ini. Saya pernah melewati yang sekolah minggu ya saudara. Saya berharap saudara juga. Ya kalau yang dari kecil jadi orang Kristen, orang percaya pasti akan pernah sekolah minggu gitu ya. Sekarang namanya sudah banyak. Kalau dulu namanya cuma satu, sekolah minggu. Ini lagunya bilang begini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Kalau bicara jalan, kita bicara apa? Kenapa Tuhan buka jalan? Karena hidup itu adalah perjalanan. Ayo, dalam situasi ini, mungkin saudara berpikir saya udah nggak tahu mau mesti kayak seperti apa, gimana. Ayo datang sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini ada dua kata kunci di sana. Aku adalah jalan, aku adalah hidup. Artinya bahwa hidup itu adalah perjalanan. Kita nggak bisa memisahkan antara hidup dan perjalanan. Karena itu adalah sebuah kesatuan. Orang yang hidup pasti ada perjalanan. Amin. Jadi ini renungan buat kita pagi hari ini. Saya hanya mau kembali mengingatkan khotbah kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Saya sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan 2 minggu yang lalu bahwa hidup itu adalah perjalanan. Dan itu sangat menyadarkan kita semua hari-hari ini. Ingat perjalanan itu tidak selalu seindah, sebaik, semanis yang kita bayangkan. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Apapun situasimu dalam perjalanan hidupmu, hari-hari ini. Mungkin engkau bilang bahwa saya juga kurang lebih seperti apa yang Daud alami. Saya serasa bahwa saya dalam lembah kekelaman. Tapi saya mau ajak saudara, siapapun engkau, jangan berhenti berjalan. Saya baca sekali lagi untuk menutup sharing kita pagi hari ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian perenungan kita pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, jadilah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, kami bersyukur atas renungan ini, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami adalah sebuah perjalanan. Ada beberapa hal penting yang kami perlu ingat dan kami renungkan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa hidup kami adalah sebuah perjalanan. Yang kedua, bahwa perjalanan hidup kami tidak selamanya baik, tidak selamanya indah,
Tapi ada masa di mana Engkau bawa kami berjalan serasa di lembah kekelaman. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau ada di sana. Engkau tidak biarkan kami sendirian. Gadamu dan tongkatmu yang akan menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami. Engkau juga yang berkata Tuhan, bahwa Engkau menaruh tujuan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami tidak akan izinkan apapun itu, masalah apapun, sebesar apapun masalah itu, kami tidak akan izinkan itu untuk menghentikan perjalanan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Daud adalah sebuah contoh kehidupan yang luar biasa. Sebelum dia menjadi raja, ada satu masalah yang benar-benar dia harus lewati, adalah pada saat dia harus berhadapan dengan Goliat. Goliat itu adalah bicara tentang masalah. Mungkin hari-hari ini kami melihat bahwa masalah yang kami hadapi seperti Goliat yang berdiri di depan kami. Tinggi besar. Tapi satu hal yang perlu kami sadari, bahwa sebesar apapun masalah yang sedang ada di depan kami, sepertinya menutup semua pemandangan kami ke masa depan. Saking besarnya masalah itu. Tapi satu kesadaran yang perlu kami punya pagi hari ini, miliki pagi hari ini, bahwa sebesar apapun masalah itu, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ada di dalam kami, lebih besar dari masalah itu. Itu adalah sebuah kesadaran yang menjadi jangkar dalam hidupnya Daud. Sehingga pada saat dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak takut menghadapi Goliat. Dia menantang Goliat karena dia tahu bahwa yang menyertai dia, yang beserta dia, lebih besar dari Goliat ini. Dan dalam sekejap, tidak butuh waktu yang lama, tidak butuh cara yang banyak, hanya dengan satu cara, dengan satu ayunan, dia menghabisi, menjatuhkan Goliat. Kami percaya bahwa kami tidak butuh banyak cara dalam hidup kami. Kami tidak butuh banyak jalan dalam hidup kami. Cukup satu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Cukup satu cara yang Tuhan bukakan buat kami. Kami akan menyelesaikan setiap masalah yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, sekali lagi, hamba mau mengingatkan semua anak-anak-Mu yang mendengarkan pagi hari ini, bahwa mereka jangan izinkan apapun itu menghentikan perjalananmu sebelum engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan buat kamu. Daud tidak berhenti sebelum dia menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya, yaitu menjadi raja atas bangsa Israel. Demikian saudara dan saya, jangan berhenti karena engkau lelah, jangan berhenti karena engkau capek, tapi berhentilah pada saat engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Sabtu.